Tudingan miring yang terus mengalir deras terhadap Ustadz Solmed membuat suami April Jasmine ini akhirnya meradang. Tak terima disebut penipu dan Ustadz bayaran, Solmed pun gandeng pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Kemarin Solmed kembali memberi pernyataan terkait peristiwa dugaan pengeroyokan dan pengerusakan mobilnya lantaran kemarahan warga terhadap sang dai yang datang terlambat saat hendak memberi tausiah pada momentum Isra Mi'raj beberapa waktu lalu di kawasan Karangbolong, Banten. Benarkah Ustadz Solmed telah melaporkan tindakan ini ke Polres Serang? Apa tanggapan panitia hingga warga terkait langkah Solmed yang menempuh jalur hukum? Atas pengerusakan mobilnya, beliau sudah melaporkan, nanti polisi yang akan menyidik, tapi memang sudah melaporkan di Polres Cilegon 170 KUH pidana. Pak Ustadz ini sebenarnya tidak ingin berperkara hukum dengan warga. Karena biar bagaimanapun itu adalah jemaatnya beliau, ya, jemaat daripada warga Islam yang sangat kita juga cintai gitu kan. Cuma sudah terlalu, pemberitaan itu sudah terlalu kasar. Ingin bawa, ada yang bawa batu, ada yang bawa balok sebagainya. Sebenarnya tidak seperti itu. Oleh sebab itu kita agar supaya masalah ini jelas, makanya kita datang ke Polda Metro. Solmed menyatakan juga bahwa masyarakat Banten itu akan membunuh, bawa golok, bawa itu sebetulnya, padahal tidak ada itu seperti itu. Polemik Ustadz Solmed kian pelik saat terjadi perdebatan terkait penyebab keterlambatan dirinya yang baru datang pada tengah malam pukul 00. Pernyataan panitia yang menyebut Ustadz Solmed terlambat karena menjalani syuting di daerah Cibubur dibantah sang dai. Menurutnya, ia terlambat karena petunjuk yang salah dari pihak I.O. dan panitia tentang lokasi ceramah. Ustadz Solmed yang seharusnya keluar pintu tol Cilegon sudah terlanjur keluar lewat pintu tol Serang Timur. Inilah yang kemudian membuatnya membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai lokasi tausiah. Yang di Kecamatan Cinangka, Solmed itu yang menurut perjanjian itu memang pukul 8 jam 8.00 malam harus sudah hadir. Namun demikian dia datang pukul 24.00. Ya, sehingga acara tersebut akhirnya Mas jamaah sudah bubar. Pak Ustadz ini adalah korban dari miskomunikasi antara panitia dengan seseorang yang mengkontak beliau, yang kenalan beliau bernama Iksan, ya, miskomunikasi dari segi daerah tempat ceramah. Bukti video yang menyatakan Solmed itu sekarang sedang syuting, jadi mohon maaf agar jamaah menunggu. Solmed sedang syuting di Cibubur itu ada. Nah, artinya kalau kita kembalikan lagi kepada Solmed menyatakan, pengacara Solmed menyatakan bahwa terkait masalah kop surat palsu diputer-puter dan sebagainya, itu menurut saya Solmed nggak usah bicara seperti itu. Jadi nggak ada yang puter-puter Solmed itu. Tol begitu sekali salah keluar, Anda yakin, saya yakin, Anda setuju dengan saya. Kalau sekali daerah Banten sana sekali salah pintu tol keluar, itu pasti berakibat 1-2 jam keterlambatan. Nggak usah jauh-jauh, Anda salah keluar di Grogol atau di Semanggi bisa 1 jam, kalau sore bisa 2 jam malah. Apalagi jalan tol di daerah Banten itu keluar Cilegon sama Serang itu kan jarak jauh. Selain petunjuk lokasi, sang dai juga membantah kabar dirinya yang disebut meminta tambahan uang dari acara itu. Dari kabar semula bahwa Solmed menerima 25 juta rupiah, pihak panitia akhirnya membeberkan bukti kesepakatan sebesar 7 juta rupiah dengan Iksan yang disebut-sebut sebagai perwakilan manajemen sang ustadz. Dari keterangan panitia pula, mereka sudah membayarkan setengah dari kesepakatan, yakni 3,5 juta rupiah. Tapi benarkah jika Ustadz Solmed tak tahu menahu soal kontrak yang dibuat Iksan dari panitia tersebut? Benarkah jika ia juga tak menerima sepeser pun dari uang yang telah disepakati? Untuk perjanjian itu sekitar 3,5 juta ya. Nah, terus nanti pada waktu setelah acara akan dibayarkan 3,5 juta lagi. Jadi 7 juta. 7 juta
7 juta itu, nah itu yang di Cinangka itu ada nego itu, jadi dia minta tambah lagi 3,5 juta lagi. Karena dia sendiri tidak tahu ini ada kontrak. Ini kopinya baru kita dapat dari medsos, ya. Jadi ada yang mengatakan 25 juta, di sini cuma 7 juta. Itu pun Iksan yang buat. Dia tidak tahu sama sekali. Tidak ada niat untuk menipu atau apapun, karena beliau sampai hari ini pun belum terima honor 1 sen pun. Benar ya? Itu semua dilakukan oleh Iksan rekannya tanpa sepengetahuan dia deal sebenarnya. Jadi yang di medsos dikatakan dia udah terima 25 juta itu bohong total. 5 perak pun belum dia terima. Baru belakangan sesudah kejadian ini Pak Ustadz mendengar pengakuan dari Iksan, katanya 7 juta. Ya. Dan itu pun oleh Iksan sama beliau 5 perak pun tidak diterima. Atau manajemen yang dianggap oleh beliau yang palsu, kenapa itu, beliau datang dan didampingi oleh saudara Iksan? Jadi kalau kopsur itu palsu, berarti yang datang ke sana solnet palsu. Baru tahu ada kontrak seperti ini yang dilakukan oleh panitia dengan Ihsan. Nah, ketika panitia melontarkan 25 juta, saya langsung cross check ke Ihsan. Persoalan yang kini berbuntut panjang sejatinya hanya persoalan miskomunikasi. Meski sudah melaporkan tindakan pengrusakan mobilnya ke Polres Serang, benarkah Ustadz Solmed masih ingin membuka pintu maaf dan ingin berjabat tangan dengan pihak panitia? Benarkah panitia bersedia bertemu Ustadz Solmed untuk menjernihkan persoalan ini? Kalau masih bisa ini jalur, karena ini hanya karena miskomunikasi, salah pengertian, ada baiknya kalau memang mungkin ya, nanti terserah kepada Ustadz atau Dawarkas itu, ya udah ketemu sekali lagi entah di mana daerah yang enak, kita bersalam-salaman. Karena Ustadz di sini hanya korban. Pada kesempatan ini kami bersedia ketemu dengan panitia sana. Kalau tingkat baik, ayo kan gitu. Kan selama ini Solmed malah itu tadi saya bilang, jadi malah membuat suasana jadi keruh. Kalau seandainya maaf ya beda lah. Ustadz Solmed dengan masyarakat, dengan panitia. Panitia itu mau ngomong apa aja, yang mereka dalam hal ini memang kan nggak mungkin saya harus mendampingi ketika dia dikonfirmasi dengan wartawan, ketika dia diwawancari oleh teman-teman wartawan. Jangan disamain Solmed dengan masyarakat, dengan perwakilan masyarakat itu. Seperti itu, artinya kalau memang mau dilanjutkan ya siap. Kita tetap menginginkan itikat baik. Ayo kita duduk bareng, kita duduk bersama. Ayo, sebetulnya di mana sebetulnya letak kekreditan ini? Sehari berselang setelah pemakaman Dedi Dores, berbagai misteri terkait kepergian salah satu legenda di industri musik negeri ini mulai terkuak ke permukaan. Benarkah Dedi yang diketahui pergi ke Singapura tak berbicara kepada keluarga? Benarkah kepada sejumlah orang, Dedi telah meninggalkan pertanda? Dia pulang dari luar kota, dari luar pulau, nggak tahu dari mana ya, belum jelas nih. Ada yang bilang Kendari, ada yang bilang Singapura. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Mila Rahmawati. Di balik kasus Ustadz Solmed, inilah misteri di balik kematian pencipta lagu Dedi Dores. Meminta izin kepada keluarga untuk pergi ke Medan, tapi mengapa almarhum Dedi Dores justru terbang ke Singapura? Benarkah di Singapura inilah awal mula jatuh sakitnya sang maestro? Lantas mengapa begitu banyak misteri dan firasat yang dilakukan oleh almarhum Dedi Dores sebelum ia meninggal dunia? Benarkah Dedi Dores sempat menelepon Bupati Purwakarta berkali-kali? Lalu seperti apa kisah di balik Dedi Dores dan Nike Ardila yang sama-sama meninggal secara mendadak?